Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Ya. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka itu tidak berakar, terus Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. masa pencobaan murtad. Karena apa? Tidak ada firman, tidak ada. Saudaraku, firman ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman. Tidak bertumbuh firman. Tuh kan rajin ke gereja, ya rajin si rajin. Tapi memang ketika bernyanyi worship leadernya, apalagi si Anu WL-nya, wah, saya senang banget itu. Apalagi si Anu itu yang yang itu dong. Itu kalau dia WL, waduh, saya demen banget itu. Tapi kalau firman, apalagi pendetanya, saya ngantuk. Bukan benih yang ditabur di hatimu, tetapi setan yang menabur di hatimu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika firman didengarkan, kau mengantuk. Maka bukan benih firman yang tertabur, tetapi benih iblis. Dulu pernah seperti itu di tempat ini. Dulu, kalau sekarang kalau sudah pada bertobat lah. Kalau dulu ada itu, waktu ada bambu-bambu itu, saya khotbah dia pergi ke situ, duduk. Saya nggak tahu apa yang dilihat, bambu itu kah, akar bambu itu kan dihitung-hitung, sambil begini-begini. Saya nggak lihat karena saya khotbah, tapi ada yang kasih tahu, ada bin saya. Mereka laporkan, Pak, begini tadi Pak, begini tadi Pak, begini. Sebenarnya saya tidak terlalu suka, ada sesuatu kasih tahu, ada sesuatu saya tidak terlalu suka sebenarnya. Biar Tuhan yang tunjuk. Jadi murni bukan karena dikasih tahu. Amin. Karena pasti orang tidak bisa terima kalau dia ditunjuk. Dia akan cari itu. Siapa yang bilang? Dia akan cari. Ketemu orangnya. Kenapa kau rupanya ngomong sama pendeta itu? Kau bilang, aduh. Tapi sekarang puji Tuhan lah. Apakah karena faktor tidak lagi pohon bambu di situ? Tapi kiranya sudah bertobat kita semua. Amin. Haleluya. Kalaupun nanti merokok, silakan habis ibadah dulu. Saya tidak suruh saudara merokok, tapi saya mohon tuntaskan ibadah dulu. Haleluya. Kesehatanmu dunahu perrohahun. Itu saja. Keselamatan memang sudah kau terima, tapi kesehatan kan banyak sekali orang terhalang rupanya ke surga kalau minum alkohol, kalau merokok. Ya, mau bilang apa? Dan nggak ada dalam Alkitab kok seperti itu. Tapi orang yang sudah tahu tubuhnya sudah ditebus, sudah disucikan dengan darah yang mahal. Kenapa harus dikotori? Kenapa harus dirusak? Ada memang tulisan. Yesaya 3 ayat 10. Orang-orang merokok binasalah ke neraka. Saya yakin mungkin semua pada takut merokok. Tapi persoalannya dituntut Tuhan kita dewasa apa? Jangan belanjakan uangmu kepada yang bukan roti. Janganlah engkau mengotori tubuhmu. Mau bagaimanapun Bapak bilang kalau merokok ini saya tidak bisa berhenti. Ya sudah, doakanlah sama Tuhan. Berdamailah engkau dengan Tuhan. Saya hanya ngomong kok. Ya, saya tidak paksa, tidak pernah paksa. Mau bilang tidak pernah dalam hal apapun saya tidak pernah. Harus tidak pernah. Mau janji iman, nggak pernah. Nggak pernah. Kau tuan rumah, nggak pernah. Bisa nggak? Lalu kita tidak pernah memaksa di sini, nggak pernah ada hukum Taurat di sini. Mau lepas dari tradisi, nggak pernah paksa, nggak. Sampai detik ini pun nggak pernah. Bahkan saya masih melayani orang. Kalau engkau pun hidup dengan tradisimu, sepatutnya apa yang saya layani, yang bisa saya lakukan di rumah Tuhan, saya akan lakukan, saya akan layani engkau. Amin. Tapi jangan saya paksa saya untuk melakukan seperti yang masih engkau bisa lakukan. Jangan. Sebab untuk melakukan seperti ini pun kami bergumul, menangis. Kami dapat bulian, caci, dimaki dengan hidup kami, dengan hidup seseorang, dengan orang yang memang sudah tidak hidupnya lagi di situ. Kenapa harus keberatan? Toh juga saya tidak pernah katakan, harus begini, harus begini. Tidak pernah. Yakinlah kalau engkau tetap bertahan dalam hal apapun di tengah sidang jemaat. Pelayanan yang patut kami berikan sebagai hamba Tuhan kepada anggota jemaat, pasti engkau akan terima. Amin. Kalau engkau tidak bisa lakukan seperti yang saya lakukan, tanggung jawabmu sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, jangan larang untuk mengajarkan yang benar. Dengar firman Tuhan, hamba Tuhan yang menerima persembahan dari jemaat, dia harus bisa melakukan 3 hal. Pertama apa? Tidak boleh berhenti mendoakan jemaat. Itu kami lakukan. Yang kedua apa? Tidak boleh menutupi kebenaran. Diajarkan firman Tuhan. Ya dan amin. Tidak boleh dipoles. Takut, nggak boleh. Itu imam. Yang ketiga apa? Bagian dari persembahan yang saya terima dari saudara, saya berikan persembahan saya kepada Tuhan, persepuluhan saya. Itu saya lakukan 3 hal ini. Saya hamba Tuhan loh, yang dipilih Tuhan tempat ini. Jadi kalaupun saudaraku apalagi oleh karena untuk bertahan ini, oleh karena mungkin orang lain sudah melakukan kebenaran, engkau belum, kau tidak bisa bertahan. Untuk apa? Nanti kita dipaksa-paksa. Pengertianmu salah fatal. Apa yang bisa kau lakukan hari-hari? Belum itu yang Tuhan tuntut dari. Tekunlah engkau beribadah, setia, kenallah Tuhan, berusaha mengenal Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjamah hatimu. Amin. Molonang tadaho Tuhan. Kalau engkau sudah kenal Tuhan, tidak sulit meninggalkan apapun dalam hidupmu, tidak sulit. Belajarlah untuk pengalaman Tuhan lah dulu, ketekunan beribadah. Itu saja.
Sampai lulus dulu beribadah dengan baik dan benar. Setia tetap untuk saudaraku membawa apa yang patut engkau bawa kepada Tuhan. Akan saudaraku, nanti terus kau berjuang dalam keadaan kondisi apapun. Teruslah berjuang. Nanti Tuhan akan semakin engkau kenal. Kalau Tuhan sudah engkau semakin kenal, Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia kepadamu untuk engkau bisa menerima firman Tuhan, menerima pengajaran. Amin. Haleluya. Saya tidak pernah tegur saudara. Mau pulang ke kampung ada pesta di sini, suruh melakukan ritual apapun. Saya tidak pernah tegur saudara. Saudara sudah tahu firman Tuhan, sudah pernah dengar. Urusanmu satu saat dengan Tuhan. Bagi saya sudah selesai. Tetaplah bertahan. Sebab dimanapun kebenaran ini tetap sama. Dimanapun kebenaran ini tetap sama. Amin.